Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, seorang ulama bernama Burhanuddin yang mempunyai kitab Al-Hidayah, yahki menerangkan anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlis dasi. Suatu ketika ada seorang guru yang ngajar di masjid di daerah Bukhara. Bukhara itu daerah Irak kalau nggak salah. Daerah Imam Bukhari itu daerah Irak kalau tidak salah. Lagi ngajar. Wa kana yaqumu fi khilal darsi ahyanan wa sa'alu anhu. Wa kana yaqumu fi khilal darsi ahyanan. Kadang-kadang lagi anak-anak ngajar tuh dia berdiri lagi, lihat jendela lagi, duduk lagi, dia berdiri lagi, gitu. Akhirnya murid-muridnya nanya, wa sa'alu, murid-muridnya nanya anhu pada guru, wahai guru, yaqulu innam na'ud, wahai guru kenapa sih kok lagi anak ngajar tiba berdiri lagi, lagi anak ngajar tiba-tiba berdiri lagi, ada apa sih guru? Gitu, ada salah satu muridnya nanya. Wa yaqulu, gurunya ngomong, innam na'ud tadi yal'abu ma'asibyan fistikkah. Anaknya guru saya yang masih kecil main di jalanan. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadzi. Tiba-tiba lagi anak-anak main tuh, anaknya guru saya datang ke masjid, ke pintu melongok orang ngaji, kelingin apa ya? Dan anak kecil tuh datang ke masjid, melongok di pintu. Guru saya berdiri, gitu. Nah, kata guru tadi tuh, ra'aituhu fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman. Ketika saya melihat anaknya guru saya tadi datang ke masjid, datang melongok ke pintu tuh lihat orang ngaji tuh, saya berdiri. Kenapa? Ta'ziman li ustadzi. Saya menghormati guru saya. Anaknya guru saya tadi tuh dianggap sebagai gurunya. Gitu ya. Jadi di dalam tradisi pesantren, di pesantren manapun, di pesantren Cikabuning khususnya ya, karena saya di beberapa pesantren Cikabuning, nah saya tempatin, itu namanya ikatan keguruan itu kayak di militer. Jadi ada semacam ikatan yang kuat, ikatan rohani yang kuat. Artinya, misalkan contoh, saya dulu pesantren di Kompleks Cirebon, misalkan pesantren saya yang pertama di Haji Akil Siroj, sekitar tahun 1987 saya pesantren di situ. Terus begitu kiai saya yang dulu saya pesantren meninggal, terus kan dilanjutkan sama anaknya. Terus saat ini yang melanjutkan sebagai pengasuh itu adalah cucunya apa buyutnya gitu. Nah saya tetap sama buyutnya itu. Ketika saya datang, saya salaman ya, saya cium tangan, saya nunduk walaupun beliau ini waktu saya di sono, beliau ini belum lahir. Yang buyutnya ini belum lahir waktu saya di sono, masih belum ada lah. Tapi begitu saya main sekarang, oh ini buyutnya kiai saya, berarti itu guru saya, walaupun masih sangat muda. Lanjut, jadi seorang guru lagi ngajar di masjid, ada anak kecil datang dia berdiri lagi. Saya pergi duduk lagi. Akhirnya gurunya nanya kenapa sih Pak Guru, Pak Ustadz? Saya berdiri itu tadi itu anaknya guru saya, gitu. Saya menghormati guru gitu. Padahal kan anak kecil kan masih kecil, nggak pernah ngajar Ustadz tadi kan gitu. Wal qadi al-Imam Bahruddin al-Arsabandi kan Islam Bimarwin ya. Kenapa dibaca Bimarwin? Karena dapatnya B itu merupakan amiljan. Ada seorang hakim, qadi itu penasehat kerajaan. Bahasanya qadi. Bernama Imam Bahruddin yang berada di daerah Arsabandi, nama daerah. Karena Islam dia merupakan pimpinan daripada para hakim atau para penasehat kerajaan. Wa kana sultan yahtarimu wa yahtiram. Si Bahruddin ini, Imam Bahruddin ini yang merupakan pimpinan daripada para penasehat kerajaan, itu kan sultan yahtarimu, rajanya sangat hormat banget pada si Imam Bahruddin ini. Sangat hormat banget. Akhirnya masyarakat ataupun orang-orang di sekitarnya pada heran, kok kenapa ya? Kok raja kok begitu hormatnya pada si Imam Bahruddin ini?
Akhirnya dijawab oleh Imam Fakhruddin, innama wajadtu hadzal mansabi bi hurmatil ustaz. Saya nih punya kedudukan seperti ini, menjadi orang berharga, menjadi orang terhormat itu karena saya sangat menghargai guru, sangat menghargai ilmu. Itu. Fa inni kuntu akhdimu ustazi. Saya dulu pernah melayani guru. Ya, al-qadhi, guru si hakim tadi itu yang bernama Aba Yazid Ad-Dabus, nama gurunya si hakim tadi itu. Waktu itu aku pernah melayani wadba'u ta'amahu, dan juga aku memasakkan makanannya, wala akul minhu, tapi aku enggak ikut makan, saya hanya memasakkan, saya hanya meladeni gitu saja. Makanya saya punya kedudukan yang luar biasa ini. Padahal saya bukan sekedar penasehat, tapi nggak tahu raja kok butuh hormat sama saya juga minta gitu. Kurang lebih begitu. Wa syaikhul al-imamu al-ajal syamsul a'immatil halwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bi hadisatin waqa'at wa qad jarathu talamidu wa irsyal imam al-qadi al-Bakr az-Zarnuji. Ada seorang ulama terkenal bernama siapa namanya? Enggak ada namanya, Syekh aja Syekh itu ulama lah, ulama yang sohor. Al-Imam yang jadi pemimpin, Al-Ajal yang terhormat, Syamsul A'immah yang jadi kalau dibahasakan secara batanis ya, Syamsul A'immah yang jadi mataharinya umat, Al-Halwani yang bertempat di negara Halwani. Qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura. Dia pergi dari negara Bukhara. Jadi ada seorang ulama tinggal di Bukhara di Irak, tapi dia pergi dari Irak, keluar dari Irak. Kenapa? Wasakana fi ba'dil qura, dia tinggal di satu daerah. Kenapa dia keluar dari Bukhara? Bihadisatin waqa'at, karena ada penyakit yang menular. Akhirnya dia pergi dari Bukhara. Pergi di satu daerah yang di situ ada gurunya. Waqad zarathu talamidu wa rasyahil imam. Tapi misalkan begini, ada seorang imam di Bukhara di Irak nih ya, pergi ke satu tempat di mana tempat tersebut ada gurunya. Tapi dia tidak datang ke gurunya, maksudnya nggak sowan, nggak datang lah, nggak salam atau nggak permisi gitu. Datang padahal di desa daerah itu nggak datang. Akhirnya nanya gurunya, faqala hina laqiyahu lima dalam tazurni, kenapa kamu nggak datang ke rumah saya? Kata gurunya si imam tadi nih, kenapa kamu nggak datang ke rumah saya? Faqala kuntu masyghulan bi khidmatil walidah, saya sibuk ngurusin ibu saya. Kata si imam tadi tuh, qala turzaqul umrah wala turzaqu rawnaqad darsi. Kata si guru tadi, ya, kamu lagi sibuk ngurusin ibu kamu ya, ya udah nggak apa-apa, berarti kamu berkah umurnya tapi nggak berkah ilmunya, gitu. Gara-gara nggak sowan, gitu. Sebenarnya nggak perlu diucapkan, nggak perlu, karena omong guru kadang-kadang takutnya manjur. Wah, kamu berkah umur tapi kamu nggak berkah ilmunya, kan nggak boleh sebenarnya ya. Gambar kita jangan ngomong ceplos-ceplos lah. Kalau jadi guru, jadi orang tua jangan ngomong ceplos-ceplos, takutnya pas kita ngomong ceplos-ceplos yang lagi nggak enak diijabah oleh Allah, jadi kan bahaya. Itu. Ya, Bapak. Faman ta'adda minhu wa man ta'azza minhu ustazuhu yuhramu barakatul ilmi. Barang siapa yang menyakiti gurunya, menyinggung gurunya, yuhramu barakatul ilmi, maka dia terhalang dari keberkahannya ilmu. Wala yantabi'u bihi illa qalilan, dan ilmunya susah untuk dimanfaatkan. Orang yang suka mencari guru siapa aja tuh, guru SD, guru TK, guru apa. Pokoknya kalau kita punya guru siapapun itu, misalkan guru TK kita, misalkan sekarang kita udah jadi dokter, misalkan udah terkenal, orang kaya, guru kita yang dulu yang kita punya TK tuh, dia gampangannya masih pintar kita, misalkan itu kita nggak boleh menganggap enteng, nggak boleh. Kayak tadi itu di jalan Nadoman Kitab Alfi yang tadi dinyanyikan oleh Fitri kita tadi itu. Ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Mu'ti.
Imam Ibnu Mu'ti itu punya murid namanya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini mengarang kitab Alfiyah. Imam Ibnu Mu'ti kiainya, gurunya dia, mengarang kitab Alfiyah juga. Kitab Alfiyah itu kitab ilmu nahwu tertinggi di pesantren. Jadi pesantren kita Kuning itu ilmu nahwunya yang paling tertinggi namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik, biasa terkenalnya itu. Itu kelas 1 aliyah kalau pesantren Kaluwungu itu. Itu dua-duanya gurunya ngarang kitab Alfiyah ilmu nahwu, muridnya ngarang kitab Alfiyah juga ilmu nahwu. Begitu kenyataannya di pasaran, ternyata ilmu nahwu yang dikarang oleh muridnya, ilmu nahwu kitab Alfiyah yang dikarang oleh muridnya ternyata lebih disukai oleh masyarakat umum, lebih laku ibaratnya ilmunya di masyarakat umum, lebih laku daripada kitab karangan gurunya. Akhirnya di karangan si murid itu tertulis bahwa kitab saya lebih laku daripada kitab guru saya. Dengan sebab ngomong keceplosan begitu, itu tiba-tiba yang muridnya yang bernama Imam Ibnu Malik itu tiba-tiba hafalannya lupa, hafalan Qur'annya lupa semua, hafalan hadis lupa semua, nggak bisa ngarang kitab besar, nggak bisa ngapa-ngapain, ilmu-ilmu hilang semua. Akhirnya dia bingung lah, kenapa ya? Kok saya ngarang kok cuma sepotong, nggak bisa selesai. Kemudian hafalan Quran saya kok hilang semua, hafalan hadis saya hilang semua. Kenapa sebabnya ya? Suatu ketika mimpi, dalam mimpinya bertemu guru. Kok kenapa sekarang kok hafalan Quran saya pada hilang, hafalan hadis saya pada hilang? Saya kok nggak bisa ngarang kitab, gitu. Gurunya nggak jawab, cuman bermuka masam, kurang serg lah gitu, karena muridnya merasa sombong. Nah akhirnya begitu bangun tidur dia sadar, tadi saya ketemu guru saya mukanya nggak ceria. Wah, jangan-jangan guru saya ini nggak ridho nih. Gitu kan, diteliti apa penyebabnya. Ternyata di dalam karangan Imam Ibnu Malik sebagai murid itu ada kalimat bahwa kitab saya lebih masyhur, lebih terkenal, lebih laku daripada kitab guru saya. Itu bahasa yang menyinggung gurunya tadi itu. Akhirnya si Imam Ibnu Malik tadi minta maaf gitu. Di dalam kitab tersebut dilanjutkan saya lupa nazumannya itu. Pokoknya kurang lebih begini. Memang kitab saya kitab saya gampang lebih umum daripada kitab guru saya. Namun saya sudah minta maaf sama guru saya, minta ridho sama guru saya, semoga Allah merahmati guru saya dan memasukkannya ke dalam surganya Allah. Itu mendoakan dan minta maaf sama gurunya. Setelah dimaafkan, ketemu lagi dalam mimpi, gurunya merasa gampangnya mukanya udah ceria. Akhirnya si Imam Ibnu Malik itu bisa melanjutkan karangan kitabnya lagi. Artinya penting kita jangan sekali-kali meremehkan guru kita ataupun ilmu-ilmu yang kita udah bisa. Gampang itu mah, guru saya dia mah guru TK doang, saya sekarang udah ngajar di berbagai macam universitas. Walaupun kita sudah ngajar di berbagai universitas, tetap dulu asal muasalnya kita belajar dulu dari guru kita itu yang guru TK tadi. Ya. Jadi orang yang tidak menghargai guru dan tidak menghargai ilmu akan membuat ilmu jadi kurang barokah dan ilmu susah dimanfaatkan. Maka jelas zaman sekarang udah titel sarjana, titel segala macam, nyari kerja susah. Zaman dulu tamat SMP aja bisa jadi pegawai negeri, gampang lamar kerja karena ilmunya lebih barokah orang zaman dulu. Zaman para wali songo, baca bismillah aja bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim, langsung bisa terbang tuh. Siliwangi, Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi itu kan ketika datang ke Syah Kuro mau melamar Subang Larang, itu kan terjadi dia itu kan si Prabu Siliwangi itu datang ke situ kan sakti mendukung sangat sakti. Begitu masuk Islam kan ilmunya hilang. Akhirnya dia mau pergi. Kamu kalau mau ngelamar Subang Larang syaratnya kamu ngambil gampangnya tasbih lah, bahasanya dia apa sebenarnya, ambil tasbih. Udah gampang tasbih mah gitu. Mas kawin tasbih, pinjam Pak Jas mana tasbihnya. Ambil tasbih.
Ya udah gampang kata si Tom Siwang itu. Akhirnya Hong nggak bisa terbang. Loh, kok saya nggak bisa terbang ya? Hong nggak terbang lagi. Loh, gimana ilmu saya pada kemana nih? Gara-gara saya baca syahadat, gara-gara saya masuk Islam nih, saya nggak bisa terbang. Akhirnya kata Syekh Kuro, kamu sekarang udah masuk Islam, udah nggak boleh Hong lagi. Kamu baca Bismillah, langsung Bismillah, langsung pras hilang langsung ke Mekah. Ngambil tasbih di Mekah, baru pulang lagi, bawa tasbih dan nikah dengan Subang Larang. Jadi zaman dulu baca Bismillah aja bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air. Kalau zaman sekarang, Pak Soleh baca Bismillah 1000 kali jalan di atas air ini, nyelam. Jalan di atas laut, nyelam, kecuali sama perahu, sama kapal laut. Suka angin. Iya, kalau zaman dulu Bismillah aja bisa jalan di atas air. Zaman sekarang Bismillah 1000 kali tetap nyelam, basah, kecuali Bismillah naik kapal laut. Gitu. Artinya ilmu zaman dulu walaupun sedikit, tapi keberkahannya luar biasa. Karena begitu menghormati, menghargai ilmunya. Sementara zaman sekarang ilmunya banyak, tapi keberkahannya kurang. Gitu. Berkasih berkah cuma kurang.